ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, jamaah yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dialah Allah yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat kepada kita semua, baik yang bersifat zahir, yang nampak, yang jelas kelihatan, maupun yang bersifat batin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita hadir berkumpul bersama di tempat ini untuk memperingati satu peristiwa besar, bahkan peristiwa yang terbesar yang pernah terjadi di alam semesta ini. Sehingga ada satu kitab yang dinisbahkan kepada seorang ulama, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala anhu, kitab yang berjudul An-Ni'matul Kubra Alal Alam Fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Nikmat yang terbesar atas alam semesta pada kelahiran penghulu anak cucu Adam. Mengapa kelahiran Rasul disifati sebagai nikmat yang terbesar? Karena nikmat-nikmat keagamaan lainnya semuanya berpulang dan diawali dengan nikmat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kelahiran Rasul tidak akan ada kenabian, tidak akan ada nuzulul Quran, tidak akan ada Mi'raj, tidak akan ada peristiwa hijrah, dan sekian banyak peristiwa-peristiwa keagamaan lainnya. Jadi semua diawali dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi ini paling tidak diadakan dengan 3 alasan. Yang pertama sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua sebagai rasa cinta kita kepada Nabi. Dan yang ketiga sebagai bagian dari upaya kita untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wujud rasa syukur kepada Allah. Lahirnya Rasul adalah karunia yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasul anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Bahkan bukan hanya bagi orang yang beriman, tapi bagi seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya bagi seluruh umat manusia, tapi bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.
Karena lahirnya Rasul adalah karunia, adalah nikmat, adalah rahmat, menjadi kewajiban kita syukurinya. Cara mensyukuri nikmat itu beragam, di antaranya dengan bergembira atas nikmat tersebut. Cara yang lain untuk mensyukuri nikmat adalah menceritakan nikmat itu. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Nah, maka kita peringati kelahiran Rasul sebagai wujud rasa syukur dengan bergembira atas kelahirannya dan menceritakan nikmat kelahirannya, menceritakan sejarah hidupnya. Dan siapa yang bergembira dengan kelahiran Rasul, maka Allah akan memberikan nikmat kepadanya. Jangankan orang yang beriman, orang yang kafir saja yang bergembira dengan kelahiran Rasul mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab, pamannya Nabi, meskipun pamannya Nabi, tapi sampai matinya tidak beriman. Dan sudah dipastikan di dalam Al-Quran, Abu Lahab akan masuk neraka. Di Al-Quran sudah ada ayatnya, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana zatalahab. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Ini Abu Lahab sudah dipastikan oleh Allah masuk neraka. Meskipun demikian, pada setiap hari kelahiran Rasul, Abu Lahab mendapatkan remisi, dikurangi Pak hukumannya oleh Allah. Mengapa demikian? Ketika Rasulullah lahir, salah seorang budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, dia langsung berlari dengan cepat menemui majikannya untuk memberitahukan kabar berita kelahiran Rasul. Abu Lahab merasa terharu mendengarkan berita kelahiran keponakannya. Dia teringat bapaknya Nabi Abdullah yang sudah lebih dahulu diwafatkan oleh Allah. Begitu gembiranya Abu Lahab, sehingga saat itu juga budaknya Suwaibah al-Aslamiyah langsung dimerdekakan dan dikasih banyak hadiah. Nah, karena kegembiraan Abu Lahab mendengar berita kelahiran Rasul, maka di setiap hari kelahiran Rasul, Abu Lahab dikurangi hukumannya oleh Allah. Nah, ini orang kafir, apalagi orang yang beriman yang bergembira dengan kelahiran Rasul. Bahkan jangankan manusia, ada satu ranting pohon kurma digembirakan oleh Nabi kelak akan masuk surga. Ceritanya seperti ini. Pada awalnya masjidnya Nabi itu sangat sederhana. Betapa tidak, lantainya lantai tanah, tidak ada karpetnya, atapnya pelepah kurma, tiangnya masjid hanya terbuat dari ranting pohon kurma, dan pada awalnya tidak ada mimbarnya. Jadi Nabi itu kalau ceramah, khutbah, sandarnya ke tiang masjid yang terbuat dari ranting pohon kurma. Sampai kemudian ada sahabat yang minta izin ke Nabi untuk membuat mimbar. Nabi izinkan, dibuatlah mimbar untuk Rasul yang punya 3 anak tangga. Hari pertama Rasulullah naik ke atas mimbar, tiba-tiba di dalam masjid terdengar suara rintihan. Dalam hadis disebutkan seperti suara unta yang hamil 10 bulan. Saya juga belum pernah mendengar Pak bagaimana unta merintih kalau hamil 10 bulan. Tapi seperti itu yang disebut di dalam hadis. Sahabat kemudian berpandang-pandangan mencari tahu siapa yang merintih-rintih seperti ini. Ternyata yang merintih bukan manusia, tapi yang merintih tiang masjid, ranting pohon kurma. Nabi tidak jadi naik ke mimbar, didatangi tiang masjid itu, ranting pohon kurma itu. Nabi peluk. Terus Nabi tanya, kenapa menangis? Kata ranting pohon kurma itu, saya akan dilupakan ya Rasulullah. Loh, maksudnya apa? Akan dilupakan. Dulu kalau Anda ceramah,
sandarnya ke saya. Tangan Anda yang mulia selalu menyentuh saya. Sekarang sudah ada mimbar. Nanti kalau Anda khutbah di atas mimbar, tangan Anda tidak akan pernah lagi menyentuh saya. Saya akan dilupakan kasihan. Nabi bujuk, sudah berhenti menangis, saya tidak akan pernah melupakan. Tapi tidak mau berhenti. Akhirnya Nabi kasih pilihan, sudah begini saja, saya kasih 2 pilihan, terserah yang mana yang kamu mau. Pilihan pertama, saya kembalikan ke tempatmu, saya tanam dengan tangan saya sendiri, nanti akan tumbuh subur, menghasilkan banyak buah. Atau pilihan kedua, saya akan berdoa kepada Allah supaya kelak kamu menjadi salah satu pohon di dalam surga. Ranting pohon itu memilih yang kedua. Maka kata Rasul, kelak kamu akan menjadi salah satu pohon di dalam surga. Ini apa? Apalagi kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan pertama kita peringati Maulid. Yang kedua, kita memperingati Maulid Nabi sebagai ungkapan cinta kita kepada Nabi. Mencintai Nabi itu kewajiban, tapi tidak sekedar kewajiban, juga sekaligus adalah keutamaan. Suatu waktu Nabi kumpul sama-sama sahabat. Tiba-tiba datang seorang sahabat, langsung duduk di depannya Nabi. Belum cerita apa-apa sudah menangis duluan. Melihat sahabatnya menangis, Nabi tidak kuasa menahan keluarnya air matanya. Nabi ikut menangis. Karena Nabi menangis, semua yang hadir ikut menangis. Setelah tangisan agak reda, dengan penuh kelemah lembutan Nabi bertanya, "Ma yukika ya sahibi?" Apa yang membuatmu menangis wahai sahabatku? Kata sahabat tadi, saya menangis karena saya sangat mencintaimu ya Rasulullah. Oh, kalau begitu tidak usah menangis. Mencintai saya kebaikan, kenapa ditangis? Saya selalu rindu, ingin sama-sama dengan Anda ya Rasulullah. Kata Rasul, kalau begitu, setiap kali kamu rindu ingin ketemu saya, datang ke masjid. Datang ke masjid. Kita ketemu di masjid. Kalau dirasa belum cukup, datang ke rumah. Sahabat tadi bukannya berhenti menangis, tambah keras tangisannya. Nabi semakin heran. Nabi tanya lagi, apa lagi yang membuatmu menangis? Apa itu belum cukup? Ya Rasulullah, yang saya sedihkan bukan perpisahan di dunia. Kalau kita pisah di dunia, mudah kita ketemu kembali. Yang saya sedihkan ini perpisahan di akhirat. Ketika semua manusia sudah dibangkitkan dari kematiannya, tentu akan ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Anda Nabi masuk surga, saya ini ya Rasulullah, tidak ada jaminan masuk surga. Dan kalau misalnya saya masuk surga, rasa-rasanya tempat kita tidak akan sama di dalam surga. Anda Nabi tempatnya yang paling tinggi, saya manusia biasa, kalaupun masuk surga, paling yang di bawah-bawah saja. Jadi membayangkan berada di surga, tapi beda tempat denganmu ya Rasulullah, tidak pernah menatap wajah. Itu yang selalu saya sedihkan. Nabi terdiam, beliau tidak memberikan jawaban. Lalu siapa yang menjawab, Bapak Ibu sekalian? Yang menjawab Allah sendiri, diantar oleh malaikat Jibril, dan jawaban itu diabadikan di dalam Al-Quran. Apa jawaban Allah? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh-sungguh mencintainya, maka kelak akan dikumpulkan di dalam surga bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Dikumpulkan bersama dengan para nabi, dikumpulkan bersama dengan siddiqin, orang-orang yang selalu jujur dalam hidupnya, dikumpulkan bersama dengan syuhada, orang yang mati syahid, dikumpulkan bersama dengan sholihin, mereka yang gemar melakukan amal saleh, dan sahabat-sahabat terdekat di dalam surga kelak. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati,
dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, untuk bisa mencintai Nabi, maka langkah pertamanya adalah kita mesti mengenali beliau dengan baik. Bagaimana mungkin kita akan mencintainya kalau kita tidak mengenalinya? Di rumah setiap keluarga muslim itu semestinya bukan hanya ada mushaf Al-Quran, tapi di rumah setiap keluarga muslim mestinya ada sirah nabawiyah, buku yang menceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita selalu membaca sejarah hidupnya Nabi. Ya, sekurang-kurangnya ada kitab Barzanji lah di rumah kita, karena kitab Barzanji ini judul aslinya sebetulnya Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar, tapi masyarakat kita lebih mengenalnya dengan sebutan kitab Barzanji, ya, sesuai dengan nama penulis kitab tersebut. Nah, itu menceritakan mulai dari nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa lebih mengenal beliau. Misalnya di pasal pertamanya, wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Saibatul Hamdi khumidat hisanuhu saniyah. Beliau itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abdullah, putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sendiri namanya adalah Saibatul Hamdi. Dinamai Saibatul Hamdi karena beliau dipuji dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Ibni Hashim, Abdul Muttalib adalah putra dari Hashim. Wasmuhu Amru, nama aslinya adalah Amru. Ibni Abdi Manaf, putra dari Abdi Manaf. Wasmuhul Mughiratul ladzi yuntamal irtika'u li uliya. Beliau juga dinamai dengan Mughirah, yang sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ibni Musayyid, beliau adalah putra dari Musayyid. Wasmuhu Mujammi, nama aslinya adalah Mujammi. Wasummiya bi Musayyid li taqasihi fi biladil Quda'at al-Qasiyah. Tapi beliau kemudian dinamai Musayyid, yang artinya yang jauh, karena beliau pernah merantau ke negeri Quda'ah yang jauh. Ila an ta'ala ilal harami fahamahimah, sampai Allah kemudian mengembalikannya ke tanah haram, tanah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibni Kilabin, beliau adalah putra dari Kilab. Wasmuhu Hakim, nama aslinya adalah Hakim. Ibni Murrah, putra dari Murrah. Ibni Ka'ab, putra dari Ka'ab. Ibni Nu'aim, putra dari Nu'aim. Ibni Ghalib, putra dari Ghalib. Ibni Fahar, Ibni Fihr, putra dari Fihr. Wasmuhu Quraisy, gelarnya adalah Quraisy. Wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyah, sehingga kita kemudian mengenal ada yang dinamakan dengan suku Quraisy. Ibni Malik, putra dari Malik. Ibni Nadar, putra dari Nadar. Ibni Kinana, putra dari Kinana. Ibni Huzaimah, putra dari Huzaimah. Mudrika, putra dari Mudrika. Ibni Ilyas, putra dari Ilyas. Wa huwa awwalu man ahdal butna ila rihabil haramiyah. Beliaulah orang pertama yang mempersembahkan unta bagi orang-orang yang mengunjungi tanah haram. Wa sumi'a fi sulbihi Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarallah ta'ala wa labba. Dan di dalam tulang sulbinya Ilyas sudah terdengar Nabi berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibni Mudar, beliau adalah putra dari Mudar. Ibni Nizar, putra dari Nizar. Ibni Ma'ad, putra dari Ma'ad. Ibni Adnan, putra dari Adnan. Sampai di situ yang disepakati oleh semua ahli nasab, mulai dari Rasulullah Muhammad SAW sampai Adnan. Adnan ini sendiri adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim. Bahkan kalau kita baca sirah Ibnu Hisham, itu dilanjutkan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengenal beliau dengan baik, kita akan semakin mencintainya. Nah, di dalam Al-Quran
Allah memerintahkan kepada Nabi, "Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Perkenalkan dirimu kepada manusia, ya Muhammad, katakan kepada mereka, sesungguhnya saya adalah basar mislukum, yang semisal dengan kalian. Sayangnya ayat ini kadang diterjemahkan kurang tepat. Biasa terjemahkan, katakanlah sesungguhnya saya adalah manusia biasa sama dengan kalian. Padahal di dalam ayat tidak ada kata-kata biasa. Di dalam ayat hanya disebutkan ana basar, saya basar, tapi tidak dikatakan manusia biasa. Innahu basar walakin laisa kal basar. Beliau itu manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Oh, berarti bukan manusia biasa. Mislukum, bukan sama dengan kalian, tapi serupa dengan kalian. Jadi beliau manusia tapi bukan manusia biasa. Beliau serupa tapi tidak sama dengan kita. Contoh, karena beliau manusia, beliau juga tidur. Tapi karena bukan manusia biasa, tidurnya tidak sama tidurnya kita, Bapak. Ya. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasul, bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Wahai utusan Allah, apakah Anda tidur dulu sebelum salat witir? Nabi menjawab, "Tanamu ainayya wa la yanamu qalbi." Kedua mataku terpejam, tapi hatiku tidak pernah tidur. Jadi hatinya Nabi itu tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur. Meskipun matanya terpejam, hatinya tetap zikir, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani. Demikian kata Aisyah. Nabi itu selalu berzikir sepanjang hidupnya. Kita ini Bapak Ibu tidak bisa begitu. Contoh yang lain, karena beliau manusia, beliau juga makan minum. Tapi karena bukan manusia biasa, makan minumnya tidak sama dengan kita. Suatu hari Abdullah bin Umar, seorang sahabat, datang menemui Nabi, minta izin untuk puasa wisal, puasa bersambung beberapa hari, tidak ada buka puasanya. Oh, Nabi tidak izinkan, padahal kadang-kadang Nabi melakukannya. Ibnu Umar kemudian bertanya, "Loh, kenapa saya dilarang ya Rasulullah? Nah, Anda sendiri melakukan." Maka Nabi menjelaskan, "Lastu atikum, saya tidak sama dengan kalian. Yut'imuni Rabbi wa yaskini, saya diberi makan oleh Allah, saya diberi minum oleh Allah." Contoh yang lain, Nabi itu bisa melihat bukan hanya yang terjadi di depan mata, tapi Nabi juga bisa melihat yang terjadi di belakangnya tanpa harus menoleh. Suatu waktu selesai salat, Nabi berdiri, sampaikan kepada sahabat, "Lain kali kalau kalian salat, safnya yang lurus, yang rapat." Sahabat bertanya, "Dari mana Anda tahu ya Rasulullah kalau saf kami tidak seperti itu?" Kata Nabi, "Saya bisa melihat yang terjadi di belakang saya sebagaimana saya bisa melihat yang terjadi." Bahkan Nabi juga bisa melihat, tepatnya diperlihatkan kepadanya oleh Allah beberapa kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh yang lain, kulitnya Nabi tidak pernah dihinggapi lalat. Tak pernah ada lalat Pak yang hinggap di tubuhnya Nabi. Nah, kalau kita ini Bapak Ibu sering dikerumuni lalat. Nabi itu tidak sama dengan kita, hanya serupa. Beliau manusia, bukan manusia biasa. Beliau serupa, tapi tidak sama persis dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan Allah SWT. Nah, yang berikutnya, kalau kita mencintai Nabi, ada konsekuensinya. Apa itu? Taati Nabi dalam segala hal yang diperintahkan, meskipun tidak ada di Al-Quran. Itulah sebabnya ada dua redaksi Al-Quran ketika memerintah kepada Rasul. Redaksi pertama, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu, wahai orang yang beriman, taati Allah dan Rasulnya. Redaksi yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul,
Wahai orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul. Ini beda penekanannya. Yang satu mengulangi kata atiun, yang lainnya tidak mengulangi kata atiun. Kalau tidak diulang pak atiunnya, maknanya adalah mentaati Rasul adalah konsekuensi dari ketaatan kepada Allah. Jadi, kalau Anda taat kepada Allah, konsekuensinya taati Rasul. Tapi kalau kata atiunnya diulang, penekanannya adalah taatilah Rasul secara independen. Meskipun tidak ada di Al-Quran, kalau Rasul perintahkan taati. Contoh, di Al-Quran ada perintah mengeluarkan zakat harta, zakat emas, zakat perak, zakat hasil pertanian, zakat makanan. Tapi tidak ada perintah mengeluarkan zakat fitrah di Al-Quran. Tidak ada pak ayatnya yang memerintahkan zakat fitrah. Terus di mana ada kewajibannya? Di dalam hadis. Taati Rasul meskipun tidak ada di dalam Al-Quran. Konsekuensi yang berikutnya, agungkan Nabi, muliakan Nabi, karena beliau manusia yang mulia. Wa rafa'na laka dzikra, kami angkat, kami tinggikan penyebut. Makna ini adalah lam uzkar illa zukirta ma'i, namaku kata Allah tidak disebut kecuali namamu ikut disebut. Maka syahadatut tauhid, asyhadu Allah ilaha illallah, dirangkaikan dengan syahadatul Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah mengagungkan Nabi melalui salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, salawatlah dan salam juga lah kepadanya. Perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Terutama satu, di dalam salat kita wajib salawat. Di dalam doa bersalawatlah. Doa itu terhalang di pintu langit kalau tidak ada salawatnya. Kalau kita dalam kesulitan hidup, salawatlah. Ada salawat munjiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdiyalana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, curahkan rahmat kepada junjungan kami Muhammad SAW dan kepada keluarganya. Salawat yang dengannya Engkau keluarkan kami dari semua permasalahan dan penderitaan. Salawat yang dengannya Engkau penuhi hajat-hajat kami. Salawat yang dengannya Engkau bersihkan kami dari kesalahan-kesalahan. Salawat yang dengannya Engkau angkat derajat kami. Salawat yang dengannya Engkau angkat kami kepada semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Salawat itu dari segi redaksinya ada dua macam. Ada salawat yang diajarkan langsung oleh Nabi, ya. Baik yang diajarkan ketika beliau masih hidup, ataupun yang diajarkan melalui mimpi setelah wafatnya Nabi, atau bahkan secara langsung dalam keadaan sadar. Ada juga salawat yang redaksinya disusun oleh para ulama kita, dan itu juga boleh Pak, karena Nabi berpesan, perindah salawatmu kepada saya, nanti salawat itu akan diantar. Ada sahabat yang bertanya, wa kaifa alaika salatuna ya Rasulullah wa qad arinta, bagaimana caranya salawat itu diantar kepada Anda ya Rasulullah? Nah, boleh jadi pada saat itu Anda sudah jadi tulang belulang di dalam tanah. Apa jawaban Nabi? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jasadnya para nabi itu utuh di dalam tanah. Allah haramkan bumi untuk memakan jasadnya. Perindah salawat kita kepada Nabi SAW. Maka kita mengenal aneka macam salawat. Ada salawat tibbil qulub, ya. Ada salawat fatih, sampai ada salawat yang didendangkan.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada puji-pujian kepada Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta isiru wa ghali, anta misbahus suduri, dan seterusnya. Ini bagian dari upaya kita mengagungkan Nabi, konsekuensi dari rasa cinta. Sudah dua. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita peringati Maulid? Sebagai langkah kita untuk meneladani Nabi, karena beliau diutus untuk menjadi suri tauladan. Tentu sangat banyak, Pak, kalau saya ceritakan semua akhlaknya Rasulullah. Tapi yang penting bagi kita adalah, kalau dalam hal meneladani itu tidak semua boleh diteladani. Kalau mentaati semua ditaati, tapi kalau diteladani tidak semuanya. Ada yang disebut dengan khususiatur Rasul, kekhususannya Nabi, hanya berlaku untuk Nabi saja. Sehingga ada yang boleh untuk Nabi, umatnya tidak boleh. Sebaliknya ada yang Nabi tidak boleh, kita malah boleh. Contoh, yang boleh untuk Nabi, umatnya tidak boleh. Nabi Pak diperbolehkan menikahi perempuan lebih dari 4. Sehingga Nabi pernah punya istri 9 dalam satu masa. Kalau misalnya ada di antara kita ini yang mau punya istri juga 9 dengan alasan saya mau mencontoh Nabi, kira-kira ibu-ibu yang di belakang, kalau ada bapak-bapak yang mau punya istri 9, boleh tidak, Bu? Hah? Tidak boleh, Bu, ya? Tidak boleh. Kalau bapak yang mau punya istri 2, Bu, boleh tidak, Bu? Bukan 9, Bu, 2. Tidak boleh juga. Allah membolehkan, ibu-ibu yang tidak membolehkan. Jadi ini khususnya Nabi. Ya. Ada juga yang kita malah boleh. Seperti apa itu? Nahnu naqbalul hadiyah wa la naqbalus sadaqah. Kami ini para nabi terima hadiah, tidak terima sedekah. Jadi Nabi itu tidak terima sedekah. Kita umatnya boleh terima sedekah. Ada prinsip dalam agama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang baik mungkin masih dianggap tidak baik kalau dilakukan oleh mereka yang punya kedudukan yang tinggi, mereka yang dekat dengan Allah. Ini disebut dengan muruah. Contoh, ada anak muda ya, masih kuliah, pulang dari kampus pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai ransel-ransel, topi. Begitu masuk waktu salat, singgah di masjid, salat, dia taruh ranselnya di depan, topinya diputar ke belakang, salat. Kita malah salut, Pak, bagus ini anak muda. Meskipun begitu modelnya masih ingat untuk salat. Tapi coba misalnya kalau Pak Imam kita datang ke masjid pakai celana jeans juga, pakai baju kaos, pakai topi, topinya diputar ke belakang, terus memimpin salat isya tadi, kira-kira kita juga akan mengatakan, bagus Pak Imam kita ini? Saya yakin tidak. Saya bertanya-tanya, kenapa ini Pak Imam tiba-tiba begitu modelnya? Kalau misalnya Pak, ada sekelompok anak-anak muda kumpul-kumpul di pinggir jalan, putar musik, joget-joget, biasa-biasa saja Pak kita melihat. Tapi kalau misalnya ada beberapa ustaz pulang dari ceramah maulid, singgah juga di pinggir jalan, putar musik, joget-joget juga, apa biasa-biasa juga? Saya yakin tidak. Itu tadi ustaz yang ceramah, singgah di masjid, singgah di pinggir jalan, joget-joget. Perbuatan sama, penilaian beda. Nabi itu kedudukannya tinggi, bahkan tertinggi, sehingga ada yang boleh untuk umatnya, Nabi tidak boleh.
Sedekah itu menunjukkan orang yang kekurangan, dia butuh. Itu tidak wajar untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita teladani yang memang kita diperintahkan untuk meneladaninya. Tentu sangat banyak. Karena itu saya ambilkan saja dari kitab barisan di bagian akhirnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu, yahsifu na'lahu wa yarka'u sawbahu wa yahlubu syata wa yasiru fi hikmati ahlihi bisiratin sariyah. Nabi itu manusia yang sangat pemalu dan rendah hati. Beliau tidak mau menyusahkan istrinya. Kalau tali sandalnya putus, Nabi sendiri yang sambung, Pak. Pakaiannya robek, Nabi sendiri yang jahit. Kalau beliau mau minum susu, Nabi sendiri yang perah. Dan beliau tidak pernah menyusahkan istrinya. Beliau senantiasa berkhidmat melayani keluarganya tanpa pernah berkeluh kesah. Ini Nabi di rumah, Pak. Tapi mohon maaf, ibu-ibu yang di belakang, ini ibu. Saya ulangi, yang saya sampaikan tadi bukan untuk ibu-ibu, itu untuk kami ini bapak-bapak. Saya khawatir jangan sampai pulang dari masjid, bapak minta sama istrinya di rumah, Bu, minta tolong dibikinkan dulu kopi. Langsung ibu jawab, bikin saja sendiri, Pak. Ada apa ini, Bu? Tiba-tiba malam ini ibu tidak mau bikinkan saya kopi. Langsung istrinya menjawab, Bapak tidak ingat tadi ceramahnya Ustaz? Itu Nabi, Pak, kalau mau minum susu perah sendiri. Jadi Bapak kalau mau minum kopi bikin sendiri, Pak. Besoknya Bapak minta sama istrinya, minta tolong dulu, Bu, disiapkan baju olahraga saya. Pakaian saya mau jogging dulu, mau olahraga. Ibu jawab, setrika saja sendiri, Pak. Siapkan sendiri pakaiannya. Ada apa lagi ini, Bu? Sudah tadi malam tidak mau bikin kopi, ini tidak mau lagi menyetrika. Ibu jawab, Bapak tidak ingat ceramahnya Ustaz tadi malam? Itu Nabi, Pak, kalau putus tali sandalnya sambung sendiri, robek pakaiannya jahit sendiri. Jadi Bapak teladanilah Rasul, setrika sendiri, Pak. Ini bukan untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak ini tadi, Bu. Terus untuk ibu-ibu yang mana? Sekarang untuk ibu-ibu ini saya sampaikan sekarang. Untuk Nabi pernah ditanya, ayyun nisa'i khair? Istri yang baik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, istri yang baik itu satu, idza ra'aitaha tasurruka. Kalau dipandang menyenangkan hati suami. Jadi kalau dipandang menyenangkan hati suami. Saya yakin kalau begitu ibu-ibu pasti menyenangkan hati suaminya. Saya saja mau senang saya melihat ini ibu-ibu. Awalnya saya ngantuk sekali, ngantuk. Dari salat Jumat sampai salat Jumat ada pengajian di Angkatan Udara di Mandai. Setelah itu ke Citra. Maghrib baru saya ke sini. Agak ngantuk, tapi begitu lihat ibu-ibu hilang ngantuk saya. Apalagi kalau suaminya yang melihat, pasti lebih senang lagi. Cuma pertanyaannya sekarang yang mana yang lebih bagus modelnya? Sekarang atau di rumah? Bagusan mana Bu modelnya? Sekarang atau di rumah? Oh, lebih bagus sekarang. Berarti salah model itu yang di rumah. Mestinya lebih bagus di rumah. Istri itu yang utama bias untuk suaminya. Kita juga, Pak, kalau disambut istri yang modelnya seperti ini, setelah memuji Allah, pujilah istri kita. Tapi sebaliknya, kalau tiba di rumah disambut dengan istri yang berantakan, modelnya acak-acakan, tidak karuan, bukan alhamdulillah yang dibaca. Apa yang dibaca, Pak? Astagfirullah. Ada lagi di atasnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena musibah itu. Istri yang baik itu iza amartah tuti'u. Kalau diminta suami melakukan sesuatu dia taat. Saya sampaikan kabar gembira untuk ibu-ibu sebagai istri. Istrimu tidak wajib masak, Ibu ya. Istri tidak wajib masak. Istri tidak wajib mencuci, ya. Istri tidak wajib menyapu. Istri tidak wajib membersihkan rumah. Enak jadi istri.
suaminya yang ketar-ketir itu. Terus apa kewajibannya istri? Kewajiban istri itu mentaati suaminya, itu kewajiban istri. Jadi kalau suami minta, "Bu, masak dulu yang enak-enak," ibu wajib mentaati suaminya. Suami minta, "Bersih-bersihkan dulu rumah," ibu wajib mentaati suaminya. Jadi kewajiban istri itu taat sama suami, dan pahalanya, Bu, subhanallah, luar biasa besarnya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa samat sahraha wa ata'at ba'laha wa hasanat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil syi'ti. Kalau akuan dia jaga salatnya, jaga puasanya, taat sama suami, pelihara kehormatan dirinya, malah kata, "Bu, masuk surga dan pilih sendiri mau masuk surga lewat pintu yang mana. Yang penting tadi taat sama suami." Ya? Yang berikutnya, kita keluar dari rumahnya Rasul. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janah wa la yahqiru faqiran atta'ahul faqru wa ashwa. Nabi itu sangat sayang sama fakir miskin, cinta kepada mereka. Kalau ada acara, sukanya dulu sama fakir miskin. Kalau orang sekarang sama pejabat, bangga kalau sama pejabat. Kalau Nabi senangnya dulu sama fakir miskin. Ada orang miskin yang sakit, beliau jenguk. Ada orang miskin yang meninggal, beliau membantu mengurusan jenazahnya. Jadi kalau ada tetangga kita yang sakit, orang-orang miskin, kasihan, datanglah jenguk, kuatkan hati, doakan, jangan malah dilemahkan. Ada orang sakit, kasihan, habis dijenguk tambah parah penyakitnya. Bagaimana tidak yang datang menjenguk, cerita di dekatnya orang sakit, "Wah, ini penyakit apa? Penyakit tabu, mirip sekali penyakitnya teman saya. 10 hari kasihan dirawat di rumah sakit, mati." Kaget orang sakit itu. Berarti saya tinggal 3 hari di rumah sakit. Kuatkan hatinya. Sunnahnya Nabi, kalau menjenguk orang sakit, duduk di bagian kepalanya. Itu ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ditulis oleh Imam Bukhari. Didoakan. Ada banyak doa yang Nabi ajarkan, salah satunya, kalau ada yang membaca doa ini 7 kali di dekat orang yang sakit keras, Allah segerakan sembuhnya. Cuma 3 penggal kalimat saja. As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayyasfi'a. Saya memohon kepada Allah yang maha agung, penguasa aras yang agung, agar dia menyembuhkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang berikutnya, wa yaqbalul ma'zirata wa la yuqabilu ahadan bima yaqra wa yamsi ma'al wa zawil ubudiyah. Nabi itu selalu memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun salahnya. Tidak pernah beliau memperlakukan orang dengan cara yang mereka tidak suka. Dan Nabi Pak biasa berjalan bersama dengan armalah, janda-janda. Tapi bukan janda-janda, bukan janda muda Pak ya. Janda-janda tua, nenek-nenek yang orang sudah tidak punya minat lagi, yang cerewet-cerewet, yang banyak bicaranya. Nabi sama menemani mereka. Beliau suka berjalan bersama dengan zawil ubudiyah, hamba sahaya, orang-orang dari kalangan bawah. Tapi jangan dianggap Pak Nabi itu orangnya lembek, tidak ada ketegasannya, tidak ada keberaniannya. Wala yahabul muluk wa yaqtabu lillahi ta'ala wa yarda liridha. Nabi tidak ada rasa takutnya kepada raja-raja, pada penguasa pada masanya. Beliau bisa marah kalau itu karena Allah dan berita kalau itu karena Allah. Suatu hari Nabi kirim utusan ke penguasa Persia, bawa suratnya Nabi. Surat itu dirobek-robek. Kata Nabi, kelak kerajaan Persia akan dirobek-robek oleh Allah, sebagaimana dia merobek-robek surat saya. Tapi karena sahabat, wa yamsi khalfa ashabihi wa yaqulu halu zahri lil malaikatir ruhaniyah.
Kalau jalan sama sahabat, kata, biarlah kalian di depan, saya di belakang saja. Biarlah punggung saya untuk malaikat ruhaniyah. Nabi juga selalu menghargai pemberiannya orang. Kalau ada yang memberikan kepada Nabi, terima. Wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baghlata wa himara ba'dul muluki ilahi ahda. Maka beliau mengendarai unta, kuda, bigal, peranakan kuda dan keledai yang dihadiahkan oleh raja-raja kepada beliau. Tapi beliau zuhud dalam dunianya. Wa yasimu ala batnihi al-hajar minal ju' wa qad utiya mafatihal hazainil ardi wa rawadatul jibal bi an takuna lahu zahaban fa'aba. Nabi sering mengganti dengan batu karena laparnya, padahal kunci-kunci kekayaan dunia sudah diserahkan kepada Nabi. Gunung Umar lomba-lomba siap jadi gunung emas supaya Nabi jadi orang kaya, tapi Nabi tidak mau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqillul lawwa wa yabda'u man laqiyahu bis salam wa yutilu salata wa yaksurul khutabal jumu'iyah. Nabi itu tidak pernah melakukan perbuatan sia-sia, tidak pernah mengucapkan perkataan yang tidak ada faedahnya. Ketemu orang, beliau yang duluan menyapa, duluan mengucapkan salam. Beliau Nabi duluan menyapa, duluan mengulurkan tangan. Kalau beliau salat Jumat, salatnya panjang. Tapi kalau khutbah, khutbahnya pendek. Jangan dibalik, khutbah panjang, salatnya pendek. Sunnahnya itu salatnya yang panjang, khutbahnya yang pendek. Nabi tidak hanya dengan orang-orang dari kalangan bawah, tapi beliau juga pandai membawa diri. Wa yata'allafu ahla syaraf wa yukrimu ahlal fadal wa yabza wa la yaqulu illa haqq ta'ala wa yarda. Beliau bergaul dengan orang-orang mulia, memuliakan orang-orang yang terpandang, dan beliau juga biasa bercanda. Jadi bercanda itu boleh. Nabi pun biasa bercanda. Cuma ada etikanya satu, tidak boleh berlebihan dalam canda. Al-mizahu fil kalam kal milhi fit ta'am. Bercanda dalam pembicaraan itu hanya seperti garam pada makanan. Ibu-ibu kalau masak sayur tentu ada garamnya. Kalau tidak ada garamnya, hambar rasanya. Tapi kalau kebanyakan garam, keasinan, rusak sayurnya. Itu Bapak Ibu. Kita tidak pernah bercanda dalam hidup, hambar, lupa. Tapi kalau terlalu banyak candanya, rusak kehormatan diri kita. Pernah dengar namanya Abu Nuwas? Ini sebutnya Abu Nawas, Pak. Biasa Pak dengar namanya Abu Nawas. Apa? Ingat Abu Nawas? Cerita-ceritanya. Padahal beliau ini ulama besar. Ulama besar Pak itu Abu Nuwas. Cuma terlalu banyak candanya. Akhirnya yang diingat orang lucu-lucunya, bukan ilmunya. Jadi boleh bercanda tapi jangan berlebihan. Adab yang kedua, tidak boleh berdusta dalam canda. Jadi boleh bercanda tapi jangan berdusta. Yamsahu wala yaqulu illa haqqan. Nabi kalau bercanda tidak pernah mengucapkan kecuali yang benar. Karena kadang-kadang orang sengaja berdusta hanya untuk membuat orang tertawa. Padahal kata Nabi, wailun lilladzi yuhaddisu fayakzib liyadhhaka bihil qaum. Kecelakaan besar bagi orang yang bercerita lalu dia dusta dalam ceritanya hanya karena ingin membuat orang tertawa. Kecelakaan besar baginya, kecelakaan besar baginya. Tidak boleh kita berdusta dalam canda sekali. Dusta yang halal itu cuma 3. Salah satunya dusta yang dibolehkan. Ar-rajul yuhaddisu imra'atahu fayakzib liyardiha. Seorang laki-laki itu boleh mendustai istrinya. Muhammad Bu ya? Hadis Nabi ini. Jadi seorang laki-laki Pak boleh mendustai istri.
liyardiyaha, dengan tujuan menyenangkan hatinya. Contoh, ibu masak kurang enak masakannya, suaminya makan, terus ibu tanya, bagaimana masakan saya Pak? Enak sih. Kalau kita jujur Pak mengatakan tidak enak, kecewa istri, sakit hatinya, tidak mau lagi masak. Lebih baik berdusta supaya hatinya senang. Enak sekali bu masakannya, Pak setengah mati di sini menelan. Yang susah kalau istri kemudian berkata, kalau begitu Pak besok saya masakan yang begini lagi. Kita jawab saja Pak, memang enak bu masakannya enak, tapi akan lebih enak lagi kalau yang lain lagi besok. Istri juga boleh mendustai suami dengan alasan yang sama, menyenangkan hatinya. Ibu belikan tas, ibu tidak suka, jangan jujur bu, kenapa tas begini dibeli Pak? Tidak ada sekali modelnya, kembalikan saja ke tokonya, ini saya tidak mau. Lebih baik kita berdusta supaya senang hatinya suami. Wih, di mana kita beli yang begini Pak? Lamanya saya cari-cari, tidak pernah ketemu. Kalau ibu tidak suka sebetulnya. Boleh berdusta, asal tidak mengurangi hak. Kalau mengurangi hak tidak boleh. Bapak terima gaji, separuh dikasih ke istri, separuh dikasih orang lain. Istri tanya, di mana yang separuhnya ini Pak? Ibu bapak jawab, kok saya masukkan ke masjid bu? Kalau bukan dimasukkan ke masjid, dikasih sama yang tinggal di sebelah masjid. Wah, ini tidak boleh, mengurangi haknya istri. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan saudara. Nah, terakhir, kita ini umatnya Nabi, sangat membutuhkan syafaatnya, dan kita butuh beliau untuk mengenal Allah. Karena itu di Al-Quran coba kita perhatikan, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, inna arsalnaka syahidan, kami mengutusmu sebagai saksi, wa mubassiran, pembawa kabar gembira, wa nadhiran, pemberi peringatan, wa da'iyan ila Allah bi'izni, mengajak manusia kepada Allah dengan izinnya, wasirajan munira, pelita. Ketika disebut saksi, membawa kabar gembira, memberi peringatan, pelita, tidak ada izin. Begitu disebut mengajak manusia kepada Allah, biiznihi, dengan izinnya Allah. Itu mengenalkan Allah kepada kita dengan izin. Nabi kemudian memberikan izin kepada beberapa sahabat, di antaranya Imam Ali karramallahu wajhahu. Imam Ali memberi izin kepada beberapa tabi'in, di antaranya Habib Al-Ajam. Kemudian beliau memberikan izin ke bawah sampai kepada guru-guru kita, para mursyid-mursyid kita. Maka untuk mengenali Allah mesti melewati jalur mereka. Siapa yang ingin mengenali Allah mesti lewat mursyid, lewat guru. Bagaimana Ustaz? Saya tidak punya mursyid ini. Alternatifnya perbanyak salawat. Orang itu kalau banyak salawat, insya Allah kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama, Nabi akan mendatanginya dan menunjukkan kepadanya kepada siapa dia mesti belajar. Datangi orang ini, jadikan dia musuh. Itu namanya inayah. Kemungkinan yang kedua, Nabi sendiri akan membimbing kita. Itu dinamakan dengan riayah. Yang satu inayah, yang satu riayah. Kata kuncinya adalah pada salawat. Perbanyak salawat. Usahakan setiap hari kita salawat 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali. Insya Allah setelah sekian lama, maka Nabi akan beriayah atau memberikan inayah kepada kita. Nah, salah satu salawat yang bisa kita baca untuk berjumpa dengan Nabi di dalam tidur kita, Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi minal kubur. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, menatap wajah Nabi dalam mimpi, dalam sadar, dan terutama di dalam surga kelak.
Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma rzuqna hubba wa hubba nabiyyi wa hubba man ahabbak wa ahabba nabiyya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta kepadamu, rasa cinta kepada nabimu, dan rasa cinta kepada siapapun yang mencintaimu dan mencintai nabimu. Himpunlah kami kelak di dalam surga bersama-sama dengan nabimu yang mulia dan bersama-sama dengan orang-orang yang mencintainya. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarr ma ista'adzaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, semua kebaikan yang pernah diminta Nabi untuk diberikan dalam hidupnya, kebaikan yang sama yang kami minta untuk diberikan dalam hidup kami. Semua keburukan yang pernah diminta Nabi-Mu untuk dijauhkan dari kehidupannya, keburukan yang sama pula yang kami minta untuk dijauhkan dari kehidupan kami. Hanya kepada-Mu ya Allah permintaan itu kami tujukan. Hanya Engkau ya Allah yang sanggup memberi. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menolak yang buruk. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu mendatangkan yang baik kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Allahumma barik hadal masjid wa barik liman shalla fi wa amila fihi khair. Ya Allah, turunkanlah keberkahan di Masjid Al-Amin ini. Berikan keberkahan hidup kepada siapapun yang memakmurkan masjid ini, baik secara fisik bangunannya, terutama isi jamaahnya. Bangunkanlah istana di dalam surga bagi siapapun yang telah ikut berkontribusi untuk pembangunan masjid ini. Berikan ketenangan hidup lahir batin dunia akhirat pada siapapun yang gemar salat berjamaah di dalam masjid ini dan mengisi masjid ini dengan pengajian, dengan bacaan Quran, dengan zikir dan kegiatan keagamaan, ibadah-ibadah lainnya. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi ibu bapak kami, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Jadikan kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih ru'ata wa ra'iyah. Ya Allah, salihkanlah para pemimpin, salihkanlah seluruh rakyat kami ya Allah. Jadikanlah tempat menjadi tempat yang aman, tenang dan tentram. Hindarkanlah dari segala macam berbahaya. Hindarkan dari penyakit, hindarkan dari kebakaran, hindarkan dari segala macam bencana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mohon atas segala kekurangan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.